Perkenalkan, nama saya Qoriatus Saadah dari Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, angkatan 2019. Hamdan wa syukron lillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Islami yang saya sayangi dan saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa menikmati kehidupan hingga hari ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya marilah kita panjatkan sholawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dulu ke zaman yang kita rasakan pada hari ini, yaitu zaman modern, zaman yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sahabat Islami yang saya sayangi dan saya muliakan, nah kali ini saya akan menjelaskan sedikit ceramah tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bukankah begitu? Kita perlu sekali untuk bersyukur, menikmati semua karunia, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sahabat, kita tidak akan pernah bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti contohnya, nikmat bisa berpikir, nikmat sehat, nikmat bisa bernafas, dan beberapa nikmat yang lainnya yang tidak pernah bisa kita hitung satu persatu. Seperti bunyi ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu pula, dan bersyukurlah atas nikmatku. Jangan kau mengingkari nikmatku. Sahabat Islami yang saya sayangi dan saya muliakan. Namun yang jadi masalah, terkadang manusia lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Bahkan banyak orang yang berpikir bahwa nikmat tersebut hanya berupa materi saja. Pemikiran yang seperti itu sebenarnya sangat salah fatal. Karena jika kita memiliki pemikiran seperti itu, maka kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepadamu. Namun apabila kamu kufur, maka sungguh azab yang sangat pedih bagimu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang kufur, maka hendaknya kita selalu bersyukur. Sahabat Islam yang saya sayangi dan saya muliakan, ada beberapa dampak positif jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan banyaknya bersyukur, maka akan menghilangkan sifat sombong dan angkuh pada diri kita. Selain itu, akan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kita akan lebih bersyukur juga karena lebih beruntung dibanding dengan orang lain yang berada di bawah kita. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 di atas. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan juga bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan kepadamu nikmat yang banyak. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah janji Allah. Dan ingat,
Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan ataupun musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Ditimpa musibah malah bersyukur, jangan salah sahabat. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa kita tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlulah kita mengeluh, gak perlulah kita berputus asa, karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah enak? Dengan sakit yang diderita, seseorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin ketika kita sehat, seseorang kerjaan yang ngegosip. Nah, kalau kita sakit, buat ngomong pun malas, minta ampun. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau pun menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang akan aku kendarai. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Amin. Cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi amal baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya jika ada salah.